Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pendidik dalam dimensi hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya Susi Hermalia dan teman saya Nyayu Hikmah Fazria. Sebelumnya, di sini kami pentingnya mengangkat judul ini karena untuk mengetahui pentingnya pendidik. Pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mendidik. Jika tidak ada seorang pendidik, maka dunia dan kehidupan tidak akan berlangsung dengan indahnya seperti saat ini. Pendidik adalah orang yang mulia yang mengajarkan tanpa pamrih dengan niat yang ikhlas demi anak didiknya untuk menjadi orang yang berakhlak, mulia, berilmu, beretika, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majlis fafasahu yabsahullahu lakum wa iza qila unsuzu wa fansuzu yarfahillahu allazina amanu minkum wallazi yanastu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengatakan derajat orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti yang kamu kerjakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahaskan materi yang pertama, pengertian pendidik. Konsep dasar menurut An-Nahlawi yaitu pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta fitrah, pemberi bakat, pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkat, dan interaksi fitrah. Pendidik adalah orang yang mengajar dan bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi anak didik, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor, dan menjadikan manusia seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. B. Sikap pendidik. Peran pendidik dalam proses belajar mengajar. Pendidik adalah bagian yang sangat urgen, sebab itu etika moralnya menjadi sebuah cerminan sebagai bentuk kepribadian yang menjadi tauladan bagi anak didiknya. Syarat pendidik. Menurut An-Nahlawi, pendidik hendaknya seorang yang ikhlas dan merupakan sifat rohbaniyah. Menurut Ibrahim bin Ismail, memiliki sifat penuh hati, memiliki ilmu yang luas atau alim. Menurut Abu Ahmad, memiliki rasa tanggung jawab anak. Selanjutnya, menurut Ahmad Tafsir, hendaknya pendidik memberi nasihat kepada anak didiknya dan memperingatkan anak didiknya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi pejabat, untuk bermegah, atau untuk bersaing. D. Metode pendidik. Metode pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidik, sehingga pendidik akan berlangsung secara efektif dan efisien manakala seorang pendidik mampu menentukan dan menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan materi, yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, proyek, pemberian tugas, dan tanya jawab. Dalam metode pendidikan Islam dan keutamaan pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen yang penting yang harus mendapat perhatian, karena tinggi rendahnya kualitas ditentukan oleh kuantitas sebagai guru atau pendidik, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dan bertugas untuk mengupayakan perkembangan potensi peserta didik. Prinsip-prinsip metode pendidikan merupakan landasan atau dasar penggunaan setiap metode pendidikan. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan seorang pendidik dapat dengan tepat memilih metode yang dipergunakan dalam menyampaikan suatu materi. Mengenai prinsip-prinsip pendidik ini, Zakia Derajat lebih jauh mengungkapkan sebagai berikut. 1. Individualitas. Sikap ini merupakan karakter utama bagi manusia, di mana setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing. 2. Kebebasan.
Secara prinsipil, kebebasan mengandung 3 unsur, yaitu pengelola diri, disiplin diri, dan pengawasan diri. F. Tanggung jawab dan kode etik. 1. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Pendidik merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pembina perilaku anak didiknya, terutama pendidik agama. Tugas seseorang pendidik hampir sama dengan tugas yang diemban oleh Nabi dan Rasul Allah. 2. Peran pendidik. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, artinya pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah. Perspektif hadis. 1. Terbebas dari kutukan Allah. Menurut hadis yang tertera dari Abu Hurairah, An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alla inna dunya mal'unatu mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allim, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan apa yang terlibat dengannya, orang yang tahu atau guru orang yang belajar."